Like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Dila ingin menyampaikan materi kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga. Langsung saja kita simak videonya. Tahukah kamu, matahari merupakan sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu, bagaimana cara manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Pada dasarnya, sifat interaksi manusia dan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik. Manusia sangat membutuhkan alam dan segala sumber daya yang ada di dalamnya untuk bertahan hidup. Sebaliknya, alam menuntut manusia untuk melestarikannya. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan benda tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan segala benda hidup yang ada di lingkungan, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan merupakan makhluk hidup atau benda mati. Dalam lingkungan alam, terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik atau sebaliknya. Bahkan, antar komponen lingkungan biotik dan antar komponen abiotik juga terjadi saling keterkaitan. Contoh interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah suhu, tanah, curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman dan tumbuhan di suatu daerah. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, interaksi yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya adalah hidup dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, menghindari tempat yang rawan terjadi bencana, dan lain-lain. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Manusia mencoba membuat hujan buatan. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam dapat memengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya, kehidupan manusia juga dapat memengaruhi lingkungan alam. Berikut merupakan contoh lingkungan alam yang memengaruhi kehidupan manusia. Pada daerah pantai, manusia beraktivitas sebagai seorang nelayan. Pada daerah dataran rendah, manusia cenderung beraktivitas terkait barang, jasa, atau sebagai petani. Sedangkan pada daerah dataran tinggi, manusia cenderung beraktivitas terkait dengan perkebunan atau peternakan. Berikut adalah contoh kegiatan manusia yang memengaruhi lingkungan alam. Yang pertama, manusia membuka lahan di hutan untuk dijadikan perkebunan.
Yang kedua, manusia mengubah lahan pertanian untuk dijadikan pemukiman dan industri. Yang ketiga, manusia meratakan lahan, perkebunan, perbukitan untuk dijadikan sebagai jalan penghubung antar daerah. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hak anak. Semenjak lahir, setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima. Hak akan terpenuhi jika kita menjalankan kewajiban dengan baik. Hak dan kewajiban masing-masing orang berbeda. Hak tersebut ditentukan oleh peran masing-masing orang dalam kehidupan. Sebagai contoh, kita pasti memiliki peran yang dijalankan di sekolah sebagai pelajar. Selain itu, kita juga memiliki peranan lain di rumah maupun di masyarakat. Sehingga, hak yang kita terima tidak selalu sama. Oleh sebab itu, kita harus menjalankan peranan dengan baik agar hak kita terpenuhi. Secara umum, seorang anak memiliki hak-hak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak. Menurut Konvensi Hak Anak dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup. Yang kedua, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan juga keterlantaran. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Yang keempat, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui adanya Konvensi Hak Anak, sehingga negara kita juga mengakui dan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Selain hak tersebut, sebagai seorang pelajar, kita juga memiliki hak. Hak-hak anak sebagai seorang pelajar antara lain menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, mendapatkan perlakuan yang adil di sekolah, dan mendapatkan bimbingan dari guru. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara, antara lain hak untuk menggunakan fasilitas umum, hak mengikuti kegiatan warga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah, serta hak untuk memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan hak-haknya. Hendaknya kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut terpenuhinya hak. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis. Sekian materi yang bisa Budila sampaikan pada video kali ini. Semoga adik-adik dapat memahami penyampaian Budila dengan baik. Apabila ada pertanyaan, adik-adik bisa menyampaikan melalui WhatsApp, email, ataupun komentar di YouTube channel Bu Guru Dila. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.